Dan itu juga kayak bukan target yang akan di pick off sama teman-teman Alter Ego. Jadi the real kali ini hanya untuk follow up damage. Sementara ada Arlott juga yang bisa gagalin, tapi ya tergantung nanti seperti apa mereka mainnya. Oke, so ini dia untuk game kita yang pertama dari match yang kedua. Yang menang di match ini akan masuk ke babak playoff. Siapa yang akan menuju playoff karena satu slot terakhir nih untuk playoff akan kita lihat di hari ini. Wow, dan ini adalah Alter Ego X versus Raja Phoenix. Dua tim yang belum ada kekalahan sama sekali selama progressive round. Dan akan seperti apa eksekusi mereka. Karena ingat, ini adalah match pertama mereka setelah patch terbaru. Jadi sudah seberapa paham dari masing-masing tim dengan patch yang terupdate sini. Terlihat dari bagian tengah, ada Arca. Ya memang terkenal cukup banyak damage yang masuk. Membuat dia harus bermain jauh lebih hati-hati. Dan Owen pun udah makin bebas nih untuk membuka visions di area bagian jungle-nya. Boy, masih ada Revitalize, bisa bertahan sepertinya karena Owen akhirnya memilih untuk mundur. Tapi satu sekali udah kebait, informasinya lumayan mahal. Ya tapi itu hampir aja loh, nyaris banget. Dan itu kalkulasi yang tepat dari Jarboy untuk bisa ngebuang waktu juga. Karena dengan dia kiting kayak tadi, sekarang Owennya nggak bakal ngeganggu dan juga nggak bakal ngebuka visions lagi. Dari Raja Phoenix kita lihat beberapa hero yang sudah digunakan, semuanya sudah digunakan. Dan bahkan Rehansyah pun dengan Arlott-nya ini sudah sempat dibawakan juga dengan kemenangan 1 di tangan dari Rehansyah. Sementara dari Alter Ego X nggak ada debut hero, semua sudah pernah digunakan juga dari pilihan-pilihan hero-nya. Dan yang cukup menarik di sini adalah Kari ya. Kalau kita lihat dari overall statistik Kari memang nggak terlalu tinggi, tapi dengan Arvi ini masih 2 kali kemenangan dan tanpa kalah. Ya. Kalau dia dengan badangnya juga lumayan tadi, statistiknya bagus banget. Ngelihat dari mid lane juga mereka berani banget trading damage. Yang gue suka dari Raja dia tahu juga nih cara untuk ngeresponnya. Dia nggak bisa nebein semua. Chow Lui di awal nggak akan kuat. Iya. Sementara kalau kita lihat lagi-lagi gangguan ada dari Alter Ego X ya. Meskipun belum terlalu agresif sih. Mereka masih menunggu momentum pastinya. Karena saat lagi untuk di kontes turtle yang pertama. Dengan Gatot Kaca dari Jarboy yang sekarang sudah memantau. Kayaknya nggak bakal semudah itu juga untuk melepaskan turtle yang pertama. Kecuali mereka bakal di setup terlebih dahulu nih oleh Alter Ego X yang sudah mulai masuk. Bahkan Retributions tertrigger dari Hans Aspiana. Ya pas ya, mau nggak mau sih. Karena ngelihat dari Yasuke-nya yang langsung banget nih, turtle-nya baru banget muncul. Langsung di hit itu lumayan berani loh sebagai Hayabusa kan. Iya. Dia menang dari mid dan romnya soalnya. Dan ini udah benar-benar cepat karena rotasi setelah turtle yang pertama sudah ada di menit 2.30. Menandakan bahwa gold lane dari Raja Phoenix pun bisa dalam ancaman nih. Karena ya mereka bisa bergerak dengan bebas dan The Way of Dragons langsung mengarah ke arah Jarboy, gak bisa selamat lagi, first blood diamankan. Alter Ego X, mereka semakin unggul dan belum terlihat nih Raja. Ada perlawanan balik. Yap, dan sejauh ini memang dengan adanya 2 ultimate yang dibuka oleh Alter Ego X, ini juga informasi yang diterima oleh Heihei ya. Karena nggak adanya Shadow Kill, nggak adanya The Way of Dragon membuat Heihei bisa lebih aman. Nggak ada lagi tekanan yang bisa diberikan oleh Alter Ego X, terutama dengan 2 ultimate tadi yang sudah selesai. Tapi ya lagi-lagi Yasuke bermain dengan sangat-sangat nyaman, terlihat belum ada gangguan balasan juga dari Raja Phoenix. Apakah ini tanda bahaya untuk Raja Phoenix nih? Karena mereka sepertinya tenggelam dalam permainan dari Alter Ego X nih. Ke bawah ya, temponya semua tuh kayak cuma ngerespon gerakan dari Alter Ego X. Iya. Dan ini memang lumayan sih, penyakit yang sering kita lihat di MDL ya. Ketika nggak ada spell nih, misalkan info Chow no flicker. Oke, what next? Itu yang nggak ada biasanya di MDL tuh, cuman info aja. Oke, Chow nggak ada flicker cuman sebagai informasi jadinya. Nggak ada gerakan yang coba diusahakan. Sementara ngelihat dari tempo yang dipegang Alter Ego X nanti akan sama nih. Sekarang Owen udah punya Way of Dragon lagi. Even tanpa flicker, dia tetap akan bisa initiate. Iya, dan ini udah mulai harus hati-hati lagi ya. Karena keberadaan dari Cyrus yang gak terekspos seperti sekarang. Watch Shadow langsung dengan Shadow Kill-nya Hans Aspiana yang coba diincar. Tapi gagal nampaknya. Masih bisa selamat, untungnya tadi dia nggak ada di posisi yang bahaya sih. Dia bisa kabur. Iya, tapi tadi timing dari Arca dengan Petrify-nya itu hampir aja bisa nangkep Yasuke. Dan itu cukup bahaya ya, karena tadi memang terlalu terburu-buru juga. Tapi kali ini Dragon langsung Arvi yang akan nge-follow. Purify memang keluar tapi cukup tanky ternyata. Hei, satu yang terakhir dan dikembalikan ke dengan Hans Aspiana yang bernyanyi kali dengan Electrifying Beats mendapatkan 1 poin kill ke arah Arvi. wow, itu targeting yang begitu bagus tapi ternyata berhasil di cover dengan begitu baik oleh Hans Aspiana. Dan sekarang malah menjadi kerugian untuk Alter Ego X. Dengan Arvi yang hilang, mereka memiliki banyak waktu sebenarnya untuk bisa setup di objektif turtle yang kedua. Tapi mampukah Raja Phoenix ini mendorong mundur 3 member Alter Ego X? Sekarang final slash dibuka. Langsung ke arah Yasuke, masih bisa selamat untungnya dengan Quad Shadow di bagian belakang dan diversion rotation yang dikombinasikan cukup baik. Jarboy harus menelan damage yang cukup banyak dan reset kembali. Akhirnya Raja memilih untuk sedikit mundur. Ya, itu say thanks to Founder dengan begitu cepat reaksi yang dia berikan, memberikan cover karena Yasuke
Satu fist crack dan juga fist break membuat dua player dari Raja Phoenix terkena efek stun yang membuat mereka nggak bisa memaksimalkan pick off yang dilakukan oleh seorang Rehansyah. Dan kali ini turtle-nya terreset kembali, masih membeli waktu sepertinya. Lagi-lagi kedua gold laner dipisahkan di bagian bawah, sementara 4 melawan 4. Ini potensi kembali team fight akan terjadi, Lim. Iya itu dia. Udah dibuka lagi ya visionnya. Ini JRBoy nggak bisa terlalu lama juga di depan. Dia nerima damage dari Cyrus ini kebanyakan. Walaupun ya masih ada revitalize mungkin nantinya dan dimakan sepertinya. Makan bagian depan mungkin bisa jadi solusi tabung founder. Cukup tank kita dikembalikan keadaannya. Masih ada Arvi yang hadir kali ini. Yoji coba untuk membeli waktu lagi tapi JRBoy sayang tetap harus tumbang. Fist break yang begitu baik. Rehan pun menjadi korban, masih mau lebih karena Hansa Aspiana membalikan keadaan. Owen menjadi korban tapi di bagian bawah lumayan free dari Hey. Wow, itu timing yang begitu tepatnya ketika join in dari Arvi membuat ada dua player yang berhasil didapatkan oleh Alter Ego X dengan adanya Turtle. Dan bahkan untuk kali ini memang ada pertukaran di bagian bawah tapi dibalaskan secara instan oleh Arvi yang juga mendapatkan lini atasnya. Ini menjadi keuntungan lagi untuk Alter Ego X karena ya mereka berulang kali penggunaan skill source-nya itu benar-benar solid banget sinerginya. Nggak ada yang terlalu terburu-buru, semuanya berirama. Dan itu yang menyebabkan member-member Raja nggak bisa escape dengan mudah gitu dari banyaknya efek sisi yang dihasilkan oleh Alter Ego X. Setuju sih, kayak timingnya juga bagus banget. Walaupun tadi ada sempat ya dari Raja yang dia bikin keputusan untuk makan depannya dulu. Iya. Ternyata damage-nya nggak sebers itu, masih butuh bantuan damage lagi ya. Untuk Kadita sendiri mungkin di item pertama bakal ke Genius. Ya itu tetap masih nggak bisa sih untuk makan depan secara instan ya. Mungkin nanti beda cerita ketika Hey ikut. Nah damage-nya baru cukup tuh. Iya, terutama dengan Kadita yang masih belum ada item burst damage seperti Holy Crystal, itu pasti akan sangat sulit ya untuk bisa mendapatkan pick off ke arah lini depan dari Alter Ego X yang sejauh ini juga ada keunggulan gold yang mereka miliki. Secara nggak langsung ya pasti mereka bakal jauh lebih tanky dengan magical defense item yang mereka miliki. Tapi di bagian tengah, pick off tercipta dengan begitu cepatnya ke arah Arvi. Wah dia salah jalan sih dari Arvi-nya tadi. Iya. Tapi ngelihat dari bagian top lane yang dikuasai juga Raja Phoenix, mereka nggak tinggal diam nih. Mereka memberikan perlawanan yang berbeda, Final Slash bahkan langsung mengarah ke arah Founder. Flicker masih bisa selamat, bahkan ada dive dispersion, rotation yang bisa langsung membalikin keadaan bersama dengan Owen. Cari target, tapi sayangnya nggak ketemu siapapun. Dari komit juga tadi Wave Dragon, mungkin karena nggak ada follow up sih. Iya, terlalu beresiko ya kalau tadi Owen bisa mendapatkan satu memang kemungkinan bisa. Tapi masalahnya yang ada di sana cuma Cyrus. Dan ya damage dari Cyrus sepertinya nggak akan cukup. Tadi bagian tengah. Lagi, Cyrus termakan lagi tiba-tiba. Dan ini membuat tempo dari Alter Ego X patah. Hilang semuanya. Iya, dan ini benar-benar berulang kali dilakukan oleh Rehansyah. Makan kali ini di bagian depan Rehan yang menjadi korban. Itu dia, baru saja tempo dari Alter Ego X hilang. Tiba-tiba satu bom momentum saja Alter Ego membalikan keadaannya lagi. Dan ini masalahnya timingnya tepat dengan adanya Lord yang pertama. Di mana Alter Ego X akan jauh lebih siap nih untuk membuka setup terlebih dahulu. Meskipun ya Owen sedikit demi sedikit juga menerima banyaknya damage dari Rhapsody dan juga Death Sonata. Tapi dengan gak adanya dua player ini depan dari Raja Phoenix, mampukah Raja membuat Lordnya terreset? Langsungkah dipaksakah karena posisi dari Hans Aspiana yang lumayan jauh. Dan Lord jadi Archa yang berhasil mendapatkan Lord. Dia bahkan Founder di bagian depan juga udah gak bisa lari lagi. Hilang dari Founder. Satu buah point kill dan satu steal Lord yang begitu mahal oleh Raja Phoenix. Wow, momentum yang begitu tepat. Petrify dan juga Oceanoid. Bahkan untuk kali ini dari Raja Phoenix mencoba membalikkan keadaan dan langsung menekan lini tengah dari Alter Ego X. Bisa untuk mendapatkan loot ini mahal banget sih. Tapi nggak tinggal diam, Alter Ego X mereka coba untuk memberikan perlawanannya juga. Masuk dengan Quad Shadow. Gak ada yang berhasil connect dari Quad Shadow, tapi JRBoy tetap harus tumbang juga di tangan Cyrus. Ini udah saatnya dari Alter Ego X mereka stick together sih. Mereka harus main 5 dulu. Udah nggak bisa lagi misah-misah. Wow, tapi ini masalahnya dengan Lord yang tercuri dari Archa membuat Alter Ego X sudah bakal kehilangan semua keuntungan yang mereka miliki selama 9 menit game berjalan loh. Ini udah mulai sama kondisi goldnya, bahkan Lordnya juga nggak di-push, di-slow push dulu sama teman-teman dari Raja Phoenix. Dan ini akan menguntungkan mereka karena Super Wave ini akan bisa keluar beberapa kali dari base Raja Phoenix dan membuat Alter Ego X harus bisa mengantisipasi 3 wave yang berbeda dari masing-masing lane-nya. Apalagi satu lane dipegang Hans Aspiana biasanya kan. Iya. Junglernya misah sendiri dulu.
Dan ini memang Lord yang pertama, harusnya masih bisa ke defense juga, nggak sampai mengancam ke arah base turret. Tapi kehilangan gold itu loh, ketarik yang lumayan panjang. EOG kali ini coba untuk mendorong bagian belakang, dilawan balik karena Arfi. Oh, Final Slash itu dia dari Rehan Konik, ada dua frontliner di bagian depan. Masih coba dibeli waktunya, JRBoy malah menjadi korban pertama, dikembalikan keadaannya karena Owen di bagian depan. Masih ada waktu nggak sempat ternyata namun Founder yang lompat dan menangkap ke arah Hehe Diversion. Mencari target lagi dan tertangkap Erca. Tidak ada jalan lagi untuk kabur. Dan lagi-lagi di sisi lain ada satu buah pick off lagi dilakukan oleh Yasuke. 4 player hilang, Raja Phoenix merasakan amarah dari Alter Ego X. Mereka sadar bahwa kondisi kemenangan mereka sudah terlihat dan mereka memaksimalkan dengan ultimate yang dibuka dari Cyrus. Diversion yang on point, serta di bagian tengah pick off yang dilakukan oleh Yasuke sekarang membuat goal lead kembali di tangan dari Alter Ego X. Mereka berhasil mengantisipasi Lord yang pertama dengan begitu indahnya. Bahkan untuk kali ini justru malah Alter Ego X yang kembali bisa memegang kendali permainan. Dan kita bakal lihat dari instant replaynya, terlihat ya momentum memang berhasil diciptakan oleh Raja Phoenix. Tapi masalahnya damage yang mereka butuhkan itu masih belum cukup. Terlalu kuat lini depan dari Alter Ego X menahan banyaknya damage yang masuk. Karena memang dari Raja Phoenix mereka nggak komit sebagai 5 player di bagian atas. Ada Hans Asviana yang bergerak di bagian bawah sendirian. Tapi ya itu satu-satunya keuntungan gak sih yang mesti diambil sama Raja. Iya. Kalau seandainya tadi Hansnya join, gue ragu loh itu tim Fatih jadi menang Raja. Oke. Malah kayak kerugian dari Raja juga bakal lebih banyak lagi. Tapi ya untuk kabar baiknya sekarang Hans Asviana, dia harusnya punya item yang lebih unggul lagi kan. Yap. Dari lihat, KDA juga bagus banget. Iya, ini udah 4 poin kill di menit yang ke-11 ini dan sejauh ini juga cukup bebas ya untuk Hans Asviana, belum pernah terpick off sama sekali. Karena mungkin beberapa kali kita lihat targeting dari Owen belum pernah ditujukan ke arah sang jungler. Tapi kayaknya untuk di Lord selanjutnya, ini udah benar-benar sih mata dari Owen harus ke arah Hans Asviana agar nggak ada lagi chance pencurian Lord kedua terjadi dari Raja Phoenix. Ya seenggaknya coba di clearing area dulu gitu kan. Iya. Dicari dulu informasi di mana nih musuh-musuhnya nih. Gak harus Erca sih, siapapun lah. Karena satu unbreakable aja itu udah ganggu banget ke arah Hayabusa loh. Iya. Untuk kali ini memang ada perbedaan level tapi akan segera dikejar juga. Sama-sama berada di level 15 untuk kedua belah jungler. Dan akan lebih fair lagi sebenarnya untuk kontes di Lord yang kedua. Masalahnya kalau kita lihat untuk kali ini JRBoy yang menahan nih beberapa damage yang diberikan oleh Lord membuat dia udah cukup bonyok ya. Jadi harus hati-hati banget untuk kalkulasi damage yang bisa diterima lagi oleh Gatot Kaca JRBoy. Sementara dari Alter Ego X sepertinya sudah mempersiapkan sesuatu nih Lin. Itu dia. Coba untuk mencari karena konsil sudah dimulai. Well Dragon mengarah ke arah Rehan di bagian depan. Masih bisa selamat. Enggak ternyata. Di bagian belakang ada Shadow Kill dari Yasuke menyangkut dan ditabrak kembali Arwi. Mendapatkan free hit yang namun 2 poin kill. Dan diratakan kali ini Alter Ego menyisakan 2 member Owen. Dan juga Yasuke Lord terbuka bebas. Team fight yang sangat-sangat antik. Karena aku bisa ngelihat gimana mereka berhasil menugaskan siapapun untuk bisa menjaga 3 player dari Alter Ego di bagian depan. Dan itu merupakan epic moment yang didapatkan oleh Raja membuat mereka ada keuntungan di Lord yang kedua serta Lord kembali mereka kantongi. Di bagian bawah memang ada lane yang kurang menguntungkan untuk Raja tapi lagi-lagi bisa diantisipasi dengan waktu yang tepat dari hadirnya Arca, Diversions dan juga Hayabusa dari Yasuke yang belum berhasil mendapatkan lini belakang membuat Alter Ego X kali ini terancam untuk kedua kalinya. Kayaknya udah boleh pilih-pilih target ya. Udah nggak boleh WF Dragon ke depan sih. Ya memang tumbang, cuma iya bebas banget dari Hey-Hey-nya, bebas banget dari Hans Asviananya. Atau gue boleh memberatkan juga ketika nggak ada target yang bisa diambil, tunggulah Erca masuk dan cancel Erca. Bisa jadi satu solusi juga nih, karena damage dari Erca sekarang udah berasa. Iya. Sebenarnya targeting paling bisa ya untuk yang paling mahal mungkin ya ke arah Hans Asviana. Tapi lagi-lagi Hans Asviana positioningnya bagus banget dan timing dia masuk pun tepat. Membuat Alter Ego X agak sedikit kebingungan. Mau makan lini depannya, covernya begitu banyak ya. Seperti dari Rehansha dan juga dari Arce yang dari tadi kita lihat menggagalkan siapapun member dari Raja yang terpick off oleh The Way of Dragon-nya Owen. Dan dengan Lord kedua yang ada di bagian atas, mampukah Raja menembus pertahanan dari Alter Ego X? Kan di follow sepertinya. Tapi sakit banget sih ini duality. Dari Cyrus juga yang connect terus menerus. Berhasil memukul mundur Quad Shadow. Gak berhasil kan ada rock wave defensif. Terbuka dari JRBoy. Iya itu hampir sebenarnya Quad Shadow-nya bisa connect ya ke arah Arca. Tapi memang belum berhasil menempel di tubuhnya. Sempat untuk menggunakan Raw Wave. Dan entah kenapa ya ini masih belum bisa dimaksimalkan juga. Dan Raja Phoenix mereka bermain dengan tempo yang nggak terlalu tinggi. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru juga. Apakah itu keputusan yang tepat? Karena lagi-lagi Alter Ego X memang membawa Loyi yang bisa membalikan keadaan ketika inisiasi dari Raja Phoenix gagal di Lord kedua barusan. Bisa sih memang pelan-pelan aja gitu kan.
Oke, kirain berani kan. Ternyata enggak. Bahaya banget. Disambut langsung ya. Kepantau tadi Erca udah sempat ngeliat juga dan dia jaga-jaga juga tadi sementara di Alter Ego X. Gua rasa sekarang udah boleh sih agak sedikit defensif mainnya. Ya. Karena temponya udah pindah nih, goldnya pun udah dipindahin sekarang Raja yang unggul. Meskipun nggak terlalu jauh ya untuk di menit ke-15. Sepertinya nggak ada perbedaan yang cukup berarti untuk Alter Ego X harus melepaskan Lord yang ketiga ini. Tapi lagi-lagi gimana decision making dari Alter Ego X nih? Targeting dari Owen lah yang akan menjadi game changer untuk mereka. Atau justru gimana cara cover dari Raja Phoenix bisa menyelamatkan keadaan. Dan apakah ada momen-momen dari Cyrus yang kembali di luar dugaan? Karena jujur tadi mengirimkan Nezuki sebenarnya keputusan yang tepat. Tapi memang eksekusi yang dilakukan masih belum maksimal. Jangan lupa ya untuk diversion bisa dikomunikasikan dengan Quad Shadow kan. Iya. Untuk landing jauh juga nih. Ini salah satu opsi yang bisa dilakukan sama Alter Ego X. Dan untuk Founder sendiri kayaknya boleh juga sih untuk Foundernya defensif. Karena kemarin kalau misalkan kita lihat di MPL juga banyak banget badang-badang yang udah bermain secara defensif. Oke. Tungguin jungle musuh masuk, cancel jungle-nya. Dan udah cukup itu aja. Nah itu yang tadi baru dibahas Lim tuh. Quad Shadow, Diversions, landing jauhnya aman dan sekarang membeli waktu ke arah Raja Phoenix yang mau nggak mau harus menyelesaikan juga di landing jauhnya. Lord yang ketiga sudah mulai hadir. Tapi member dari Alter Ego X sudah mulai melakukan setupnya di bus yang cukup mahal. Meskipun Vision akan semakin mudah juga dibuka oleh Dead Sonata dari Hey Hey. Tapi pede sih. Alter Ego X mereka langsung tarik ke Lordnya. Mereka coba untuk setup dari Lordnya. Tapi tetap harus hati-hati nih karena sekarang Raja Phoenix mereka bisa kontes, mereka bisa untuk take over dari Lordnya. Landing jauh masih terbilang aman dan sekarang bisa fokus untuk teamfight. Wah, tapi ada council play yang dilakukan dan Owen melihat Rehansha di bagian depan. Sakit banget ternyata Arvi. Coba untuk poke di bagian depan tapi udah mulai sekarat semua. Hampir tumbang bahkan dari GR boy. Oh, damage yang begitu masif dari Spinning Light Wheel. Dan itulah peak power dari Kari di menit ke-16 dengan semua item yang sudah selesai. Membuat Arvi ini nggak boleh dibiarkan bebas. 1 detik aja itu bisa langsung melumat habis para frontrunner dari Raja Phoenix. Dan sekarang malah membeli waktu untuk Alter Ego X reset up lagi di Lord yang ketiga ini. Rehansha masih menahan dengan flickernya. Dan jangan lupakan momen demi momen yang selalu dihasilkan oleh Rehansha dengan Final Slash flickernya. Itu yang bisa kembali terjadi kalau sampai RV miss positioning. Setuju sih, tadi udah beberapa kali soalnya ya. Sekarang udah selesai dari purple-nya juga. Arvi bisa pegang Lord-nya sih. Ya kita tahu Kari kan ada Demon Hunter Sword juga. Dia lumayan stabil dari HP-nya. Tapi ngelihat dari posisi ini bagus juga. Dari Raja Phoenix mereka siap untuk take over kapanpun mereka mau. Yap, JR Boy membuka Unbreakable. Dengan adanya Founder nggak akan ada yang mudah untuk bisa masuk dari belakang. Tapi Final Slash Langsung dengan IOG juga sebagai follow up yang mengincar di bagian depannya terlebih dahulu. Sirus masih free hit dan masuk dengan Quad Shadow dan Yasuke yang berhasil mendapatkan Lordnya. Namun di bagian lain Rehan juga tidak bisa selamat lagi. Arvi terpaksa untuk mundur. Masih berkumpulkan 4 member dari Alter Ego. Masih mau lebih kah? Karena mereka akan mencari lagi target. Oh, rotation, gak menemukan siapapun dan akhirnya mundur ya. Mundur dengan terbaik sekarang. Dan Lordnya berhasil mereka dapatkan juga. Say thanks to Yasuke dengan timing yang tepat penggunaan attributions yang sangat baik sekali membuat Alter Ego X kali ini untuk mendapatkan Lord pertama mereka. Dan Arvi, lihat gak tadi gimana Arvi ditarget dengan Rehansha membuka Final Slash flickernya. Kombinasi dengan AOG belum berhasil membuat Arvi terpick off. Dan itu yang membuat beli waktu cukup lama Alter Ego X bisa untuk memenangkan tim fight-nya dengan 2 member dari Raja Phoenix yang hilang. Beserta sekarang kekuatan Alter Ego X semakin tinggi lagi. Lord yang sudah semakin mendekat di bagian bawah lane dari Raja Phoenix. Cukup bahaya sih. Kelihatan tadi Hansa Spiana. Coba untuk ngedeliver damage ke arah Yasuke. Tapi untuknya masih ada Quad Shadow juga. Harus di follow dari Lordnya. Untuk high ground defense sebetulnya nggak terlalu kuat juga ya dari Raja. Tapi hati-hati dengan Final Slash dari Rehan. Sementara Owen bagian depan masih bisa menghindari Final Slash barusan. Quad Shadow yang connect Hansa Spiana, ada Winter Crown yang digunakan. Nice bait. Satu boost of skill kebuang. Yap, dan sejauh ini ada satu best turret yang berhasil didapatkan oleh Alter Ego X. Berhasil mengantisipasi dengan Winter Crown memang timing yang sangat baik ya. Karena udah nggak ada shadow kill, mau nggak mau Alter Ego X juga nggak bisa memaksakan untuk mengambil lagi objektif yang lebih dari Raja Phoenix. Mereka semua disengage, tapi lagi-lagi dengan belum adanya flicker dari Owen menurut aku ya Alter Ego X harus bermain dengan sangat aman. Karena ini bakal susah sih, mereka mau nangkap siapapun ya bakal beresiko karena Owennya nggak bisa dengan instan menggunakan flicker The Way of Dragon-nya. Jadi ya masih mau dicoba kah? Diversion sebagai bait aja harusnya. Tujuan mereka tetap ada di best turret. Ya satu hit lagi sayang banget gak berhasil diambil. Iya, Kari nggak memiliki range basic attack yang jauh. Itu yang membuat Alter Ego X juga
nggak akan berani harusnya untuk mengambil satu hit terakhir, tapi akan dicoba sepertinya karena Owen juga sudah mulai memantau dan apabila aman, kemungkinan ada 2 best turret yang bisa didapatkan. Dan itu dia, Arvi yang berhasil menghancurkan best turret di bagian atas, membuat Raja Phoenix kali ini sudah mulai semakin tertekan lagi dari 2 sudut yang berbeda. Dengan Lord yang berada di bagian atas, ini akan mempermudah Alter Ego X juga untuk memainkan kitingnya di Lord Dance selanjutnya. Oke. Bawahnya aman, atasnya juga udah aman. Nah ya, Alter Ego X sekarang back on track harusnya. Tapi dengan perbedaan gold yang nggak jauh ya. Ini masih everybody game sih. Gue belum melihat diversion yang lumayan agresif, yang on point. Hati-hati karena ada, ya bisa dibilang untuk opsinya banyak nih Alter Ego X. Kalau seandainya Lord Dance nanti dilakukan, landing jauhnya bagus, bisa jadi metodenya diganti jadi split push. Dia bisa diversionin 1 mungkin atau kayak diversionin 2 orang ke bawah untuk split push. Itu bisa jadi solusi juga untuk endgame. Iya, masalahnya kondisi kemenangan dari Alter Ego X masih banyak ya. Nggak cuman melulu tentang objektif aja, tapi gimana cara mereka memainkan makro yang mereka miliki dengan adanya Loi dan juga Hayabusa ini yang bakal bisa merepotkan ke arah Raja Phoenix. Dan ya kekuatan dari Raja Phoenix adalah team fight mereka. Apabila team fight dengan sinergi yang tepat ini bakal bisa membuat Alter Ego X kehilangan kesempatan di Lord selanjutnya. Wah pede sih mereka coba untuk buka. Terlambat datang sepertinya Rehansia yang harus gugur terlebih dahulu. Jarboy bakal menyusul double kill diamankan bahkan tanpa korban sama sekali Alter Ego X. Mereka pegang tempo kendalinya. Diversion. Langsung mencari target lagi. Oh hey yang tertangkap ternyata di bagian lain juga masih ada Ansas Piana yang bernyanyi. Dengan Electrifying Beast tidak kuat nampaknya dengan Winter Crown coba untuk membeli waktu Immortal memang dibeli. Tapi Ercha, Rockwave gak berhasil connect juga dan hit terakhir hilang. Sudah langsung Ansas Piana menyisakan Ercha seorang diri. Base yang terbuka. Alter Ego X mereka menghilangkan langsung niat untuk Lord. Fokus gar objektif dan game pertama milik Alter Ego X. Kemenangan yang begitu dominan dibawakan oleh Alter Ego X lagi-lagi. Belum ada game rate yang berhasil dipecahkan oleh siapapun lawan dari Alter Ego X. Sejauh ini mereka sudah mendapatkan 7 kali game win di progressive round.